Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam viewer. Saya Wandara Pujastanto dari Teknik Informatika Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan webinar dosen tamu Universitas Pancasakti Bekasi dengan mata kuliah Emotional Intelligence dengan narasumber Profesor Mimi Fitriana MHC PhD. Untuk dosen pengampu kita yaitu Ibu Diah Ningrum MED. Oke, sebenarnya apa sih emotional intelligence itu? Nah, untuk emotional intelligence itu adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi dalam diri Anda dan lainnya. Dan juga sebagai kemampuan Anda untuk menggunakan kesadaran ini untuk mengelola perilaku dan hubungan Anda dengan sesama orang lain. Jadi, emotional intelligence itu adalah kecerdasan emosi untuk mengenali dan memahami emosi dalam diri dan juga emosi orang lain. Oke, paham? Oke, baiklah. Sebagai contoh, coba lihat foto yang ada di samping. Dan apakah pemain tenis ini sudah mempunyai emotional intelligence? Nah, seperti kita tahu, emotional intelligence itu adalah kemampuan kita untuk mengontrol sebuah emosi. Seperti gambar di samping, pemain tenis ini belum mempunyai emotional intelligence. Kenapa? Karena mereka meluapkan emosi mereka di dalam lapangan, di banyak orang. Jadi mereka belum meregulasi emosinya. Oke, dari sini apakah sudah paham? Nah, Aristoteles berkata, anybody can become angry, this is easy, but to be angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody power and is not easy. Siapapun bisa menjadi marah, itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat dan pada derajat yang tepat dan pada waktu yang tepat untuk tujuan yang benar dengan cara yang benar yang tidak ada dalam kekuasaan semua orang dan itu adalah tidak mudah. Itu adalah perkataan dari Aristoteles terkait dengan kemarahan atau emosi. Jadi bagaimana dengan diri Anda? Goleman itu menjadikan emotional intelligence itu menjadi 4 skill, yaitu ada self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship management. Nah, untuk personal kompetensi sini itu adalah self-awareness dan self-management. Self-awareness itu adalah kita aware, kita peduli terhadap diri kita sendiri. Kemudian self-management itu adalah kemampuan untuk peduli terhadap emosi atau reaksi untuk yang kita lakukan untuk keluar. Nah, what I do-nya itu adalah self-management. Kemudian untuk social awareness itu adalah aware kepada sosial atau peduli terhadap sosial. Kemudian untuk relation management itu adalah kemampuan untuk mengatur emosi kita untuk memanage interaction successfully ke dalam relationship seperti itu. Nah, untuk self-awareness is not about discovering deep dark secret or unconscious motivation, but developing a straightforward and honest understanding of what makes you tick. Kesadaran diri bukanlah tentang menemukan rahasia gelap yang ada dalam atau motivasi bawah sadar, tetapi mengembangkan pemahaman yang luas dan jujur tentang apa yang membuat Anda tergerak. Itu adalah self-awareness atau peduli kepada diri kita sendiri. Nah, untuk improving self-awareness sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu know thyself atau kenali diri Anda, kemudian track and backtrack itu lacak dan mundur, kemudian use itu gunakan, dan yang keempat itu adalah on your action atau kuasai tindakan Anda. Nah, untuk
Know thyself atau kenali diri Anda itu adalah lihat diri Anda apa adanya, apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan emosi Anda seperti elang, bahkan tanpa fisiologis. Nah, itu see yourself for who you are. What do you think and feel? What's your emotion like a hawk? Even physiology side. Nah, di sini adalah kita melakukan self-checking ya. Seperti video yang sebelumnya itu adalah terkait dengan self-checking, bagaimana kita mengetahui emosi-emosi kita, emosi yang datang dari kita. Jadi kita mengecek diri kita sendiri. Kemudian track and backtrack, yaitu lacak dan mundur. Track and backtrack your emotion in a difficult conversation or meeting. Learn your tendencies in emotionally arousing situation. Pokoknya lacak dan mundur kembali emosi yang Anda dalam percakapan yang sulit atau pertemuan mempelajari kecenderungan Anda dalam situasi yang membangkitkan emosi. Nah, jadi kita harus melacak mundur. Kenapa kita menjadi emosi? Jika ada emosi negatif ya, itu kenapa kita bisa seperti itu? Nah, kita akan melakukan self regulation di sini. Nah, untuk yang ketiga itu adalah use atau menggunakan atau gunakan ya. Use part sharing or peer or supervisor. Gunakan berbagai pasangan ya, atau kita sharing kepada orang lain. Nah, untuk yang keempat itu adalah on your action. Kuasai tindakan Anda. Nah, ini adalah take full responsibility for what you say and do. Bertanggung jawab penuh atas respon yang Anda katakan dan yang Anda lakukan. Nah, mungkin itu saja rangkuman dari webinar kuliah tamu dengan Profesor Mimi dari Malaysia. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mungkin bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.